Semarang, 14 Juni 2015. Sudah hampir 10 tahun berlalu sejak warung kecil di pinggir banjir Kanal Barat itu berhenti beroperasi. Orang-orang masih mengingatnya dengan samar, warung sederhana beratap seng. Dengan papan nama bertuliskan Rawon Bu Rini, poci panas setiap hari. Dulu, tempat itu tak pernah sepi. Mahasiswa dari kampus Undip Pleburan sering mampir seusai kuliah, terutama karena harga rawonnya murah dan rasanya khas, kuahnya hitam pekat, gurih, dan selalu disajikan dengan poci teh panas yang mengepul. Kini, tempat itu sepi. Hanya bangunan tua berdinding kayu yang mulai lapuk dengan cat memudar dan lampu bohlam yang kadang menyala sendiri di malam Jumat. Tak ada yang tahu pasti kenapa warung itu ditutup tiba-tiba. Warga hanya tahu, suatu malam ada suara poci dan sendok berdenting dari dalam, padahal tak ada seorang pun di sana. Cerita ini berawal dari perempuan bernama Rini, seorang janda muda yang datang ke Semarang dengan satu tujuan sederhana, bertahan hidup. Ia tidak mencari kaya, tidak pula ingin terkenal. Tapi seperti banyak orang yang kesepian di kota besar, kadang rasa ingin didengar bisa menuntun seseorang pada jalan yang salah. Tahun 2015, awal musim kemarau. Langit Semarang siang itu pucat, panasnya menusuk kulit, tapi udara dari arah sungai membawa aroma air bercampur lumpur yang khas. Di pinggir jalan kecil tak jauh dari kampus Undip Pleburan, seorang perempuan muda sibuk menata kursi plastik di depan warungnya. Tulisan di papan kayu kecil yang tergantung di atas pintu terbaca jelas, Rawon Bu Rini, poci panas setiap hari. Rini, perempuan berusia 28 tahun, baru 2 bulan tinggal di Semarang. Ia datang dari Kendal, membawa tas besar, beberapa alat masak peninggalan suaminya dan semangat untuk memulai hidup baru. Suaminya, Arif, meninggal setahun sebelumnya karena kecelakaan motor saat mengantar pesanan rawon ke pelanggan. Sejak itu, hidup Rini berubah. Warung kecil mereka di Kendal tutup, dan ia harus menanggung biaya sekolah adiknya yang masih SMA. Semarang ia pilih karena ramai mahasiswa dan dekat dengan tempat adiknya kuliah nanti. Kota ini ramai, dagang rawon pasti laku. Begitu pikirnya dulu. Tapi kenyataannya tak seindah harapan. Sudah 2 minggu warungnya buka, tapi pembeli bisa dihitung dengan jari. Kadang hanya 2 atau 3 orang dalam sehari. Sisanya kursi kosong, poci teh masih utuh. Dan ia menatap jam dinding sambil menunggu suara langkah dari arah kampus. Di luar lalu lintas padat. Mahasiswa hilir mudik dengan motor, kadang berhenti di warung lain yang lebih besar dan terang. Warung Rini tampak sederhana. Atap seng, kipas angin kecil, dan aroma rawon yang sesekali terhembus keluar. Ia menatap mangkuk di depannya. Kuah hitam pekat itu masih beruap. Aromanya gurih, tapi ia tahu, aroma saja tak cukup menarik pembeli di kota ini. Sore menjelang, Rini menuangkan teh ke poci kecil, duduk di kursi depan warung sambil mengipas pelan. Dari arah seberang terdengar suara perempuan parubaya memanggil, "Mbak Rini." Sepi lagi, toh? Rini tersenyum lemah. Itu Bu Darmi, tetangga warungnya yang menjual gorengan dan kopi sachet. Usianya sekitar 50-an, rambutnya disanggul seadanya dan mulutnya jarang berhenti bicara. "Iya, Bu. Nggak tahu kenapa, padahal rasanya udah pas," jawab Rini pelan. "Wes, sabar. Wong dagang kudu kuat hatine. Tapi memang ya, di sini saingannya banyak." Mahasiswa-mahasiswa itu lebih suka makan ayam geprek sama kopi susu. "Iya, Bu." Bu Darmi tertawa kecil, lalu menatap panci rawon di meja. "Baunya enak loh." "Aku aja ngiler. Tapi kalau boleh saran, jualnya jangan siang-siang terus. Malam juga, coba." Mahasiswa banyak yang kelaparan habis nongkrong. Rini mengangguk sambil tersenyum. Ia tahu Bu Darmi tidak salah, tapi ia juga takut kalau pulang terlalu malam. Rumah kontrakannya di gang kecil dekat sungai. Agak sepi kalau sudah lewat jam 9. Menjelang malam, warung mulai ia tutup. Dari 3 mangkuk rawon yang ia masak, hanya 1 yang laku. Ia menatap sisa rawon itu lama-lama, sebelum akhirnya menuangkannya ke piring dan memakannya sendiri. Rasanya tetap sama, gurih, sedikit pedas, tapi ada getir di dadanya. Keesokan harinya sekitar jam 10 pagi, seorang mahasiswa datang. Penampilannya sederhana, memakai jaket hitam dan membawa buku catatan. "Bu, rawon 1 ya?" katanya sopan. "Iya, Mas. Nasi biasa apa setengah?" "Biasa aja, Bu. Saya udah lama nyari rawon yang asli begini." Mahasiswa itu memperkenalkan dirinya sebagai Yusuf, mahasiswa tingkat akhir jurusan ekonomi.
Ya, kos tak jauh dari situ. Setelah suapan pertama, matanya berbinar. Enak banget, Bu. Kayak rawon buatan ibu saya di kampung. Kuahnya itu pas banget. Rini tertawa kecil. Alhamdulillah Mas, resepnya warisan almarhum suami saya. Wah, pantes. Ini harusnya rame, Bu. Kalau boleh nanti saya ajak teman-teman ke sini ya. Boleh Mas, terima kasih banyak loh. Ucapan itu sederhana tapi buat Rini seperti setitik cahaya kecil. Setidaknya hari itu ada satu orang yang benar-benar menikmati masakannya. Menjelang sore, Rini membersihkan meja sambil melamun. Di luar, matahari mulai condong. Langit Semarang berubah jingga dan suara azan maghrib menggema dari arah masjid kampus. Ia berhenti sejenak, mendengar suara gemericik air dari arah sungai banjir Kanal Barat di belakang warung. Suara itu terdengar pelan tapi dalam, seperti seseorang sedang mengaduk air dengan sendok logam. Ia menatap ke arah sana, tapi hanya terlihat cahaya jingga sore memantul di permukaan air. Tak lama, Bu Darmi datang lagi, membawa beberapa tahu goreng. Ini, Mbak Rini, cicipin tahu gorengku, masih anget, katanya. Wah, makasih. Lagi-lagi sendirian aja ini. Ya namanya usaha baru, sabar dulu. Tapi, kamu udah pernah dengar belum cerita soal sungai di belakang warungmu itu? Rini menatap heran. Cerita apa, Bu? Bu Darmi menurunkan suaranya, menatap ke arah kanal yang berkilau di kejauhan. Katanya di bawah jembatan sana ada penunggu. Danyang, orang sini bilang, udah dari zaman dulu. Dulu banyak pedagang sepi yang akhirnya minta tolong ke situ. Kalau cocok dagangannya bisa ramai, tapi ya mesti ada gantinya. Rini tertawa kecil mencoba menepis rasa tidak enak di dadanya. Bu jangan nakut-nakutin. Saya nggak ngerti yang begituan. Loh, saya cuma cerita. Tapi katanya tiap Jumat Kliwon suka ada yang taruh sesajen di situ. Poci teh sama rawon buat penunggunya. Anehnya besok paginya poci itu udah nggak ada. Entah dibuang air, entah diambil siapa. Rini terdiam, menatap panci rawon di atas meja. Aroma kuahnya masih kuat meski sudah malam. Dalam pikirannya, cerita Bu Darmi hanya dongeng orang kampung. Tapi entah kenapa, kalimat terakhir itu menancap di benaknya, poci teh dan rawon. Ia menatap poci kecil di meja, yang uapnya perlahan hilang. Angin malam dari arah kanal berhembus pelan, membuat tirai plastik di warungnya bergetar lembut. Dan entah kenapa, malam itu untuk pertama kalinya, Rini bermimpi tentang sungai yang berkilau hitam, dan di tepinya ada poci teh yang mengambang perlahan, seolah sedang menunggunya. Hari-hari di warung Rini berjalan lambat, seperti waktu yang enggan bergerak. Pagi ia berangkat ke pasar Peterongan membeli bahan, siang menyiapkan bumbu, sore menunggu pembeli yang datang satu-satu. Kadang hanya cukup untuk mengganti biaya bahan. Kadang malah rugi. Ia tetap tersenyum setiap kali pelanggan datang. Tapi begitu pintu warung ditutup, rasa sesak di dadanya mulai menekan. Ia ingat tagihan listrik yang belum dibayar, sewa kontrakan yang jatuh tempo, dan uang sekolah adiknya di kampung yang belum ia kirim. Malam itu setelah membereskan meja, Rini duduk di depan warung sambil memandangi air kanal yang mengalir pelan di seberang jalan. Lampu jalan memantul di permukaannya, menciptakan cahaya bergetar yang anehnya menenangkan. Angin lembab dari arah sungai membawa aroma tanah basah bercampur minyak goreng dan asap kendaraan. Capek ya, Mbak? Suara itu datang dari arah kanan. Bu Darmi dengan ember berisi piring kotor di tangan baru saja menutup warung gorengannya. Rini tersenyum lemah. Ya, Bu, tapi mau gimana lagi, namanya juga usaha. Bu Darmi duduk di kursi depan warung Rini tanpa diminta. Ia mengipasi wajahnya dengan uang 2.000-an yang sudah lecek. Saya lihat tadi cuma 2 pembeli, ya? Siang tadi Mas Yusuf sama 1 mahasiswa lagi. Udah bagus itu. Bu Darmi menghela napas panjang. Kamu tuh sabar banget, Mbak Rini. Tapi tahu nggak, dulu sebelum saya jualan di sini, saya juga ngalamin hal kayak kamu. Sepi banget. Sampai akhirnya saya dikasih tahu sama orang lama di sini tentang sesuatu. Rini menatap penasaran. Sesuatu? Danyang sungai, bisik Bu Darmi pelan seolah takut didengar angin. Rini menatapnya, antara ingin tertawa dan tidak percaya. Danyang? Iya. Penunggu sungai banjir Kanal Barat. Dulu katanya ada pedagang yang sering taruh sesajen di bawah jembatan sana. Nasi rawon sama poci teh manis. Besoknya, warungnya langsung ramai. Orang-orang bilang, kalau danyangnya cocok, rezekinya lancar terus. Tapi kalau salah niat bisa celaka. Rini tersenyum kecil berusaha menanggapinya sopan. Hehe Bu Darmi,
Saya ini nggak ngerti hal-hal mistis gitu. Lagian masa iya makhluk halus bisa bikin dagangan rame? Bu Darmi menatapnya tajam. Kamu boleh nggak percaya, tapi saya pernah lihat sendiri, Mbak. Tahun 2008 pedagang sate di seberang kanal namanya Pak Karyo. Dulu warungnya sepi, malah mau tutup. Tapi entah kenapa, setelah seminggu dia sering ke sungai bawa poci teh tiap malam Jumat. Warungnya langsung ramai luar biasa. Sekarang lihat aja, warungnya udah besar, ada cabangnya 2. Rini terdiam. Ia tahu warung sate yang dimaksud. Tiap malam memang ramai pembeli. Bahkan mobil-mobil parkir sampai ke pinggir jalan. Ia sempat berpikir, mungkin karena rasanya enak. Tapi cara Bu Darmi bicara membuatnya sedikit bimbang. Bu, kalaupun itu benar, gimana caranya? Tanya Rini pelan, setengah bercanda, setengah serius. Bu Darmi tersenyum samar. Saya nggak tahu pasti. Tapi katanya, cukup niat baik. Kasih sesajen rawon, teh manis di poci, bunga 7 rupa. Taruh di pinggir sungai, bawah jembatan. Malam Jumat Kliwon. Nanti kalau danyangnya berkenan, dia bantu. Tapi, Bu Darmi menatap Rini dalam, jangan main-main. Harus tulus. Rini tertawa pelan, mencoba mencairkan suasana. Waduh, saya takut, Bu. Kalau tiba-tiba muncul sesuatu gimana? Bu Darmi ikut tertawa. Tapi matanya tidak benar-benar tersenyum. Kalau niatnya bersih, nggak bakal diganggu. Danyang itu bukan setan jahat, dia penjaga tempat, katanya. Setelah Bu Darmi pulang, Rini masih duduk di depan warung. Suara kendaraan mulai berkurang. Hanya sisa gemericik air kanal dan jangkrik dari semak belakang. Cerita Bu Darmi terngiang di kepalanya. Ia tak percaya, tapi rasa ingin tahunya tumbuh pelan-pelan. Keesokan harinya, Rini pergi ke pasar lebih pagi dari biasanya. Di lapak bumbu langganannya, ia bertemu dengan seorang penjual bahan sate yang dulu sering berjualan di seberang kanal. Mas, itu warung sate di depan sana, sekarang kok rame banget ya? Tanyanya sambil menimbang bawang. Oh, itu Pak Karyo, Bu. Iya, dulu juga jualannya sepi banget. Entah kenapa beberapa bulan ini sukses terus. Katanya sih dia sering tirakat di sungai. Rini menatapnya. Tirakat? Ya, semedi gitu. Tapi saya nggak tahu jelasnya. Orang sini banyak yang bilang dia punya penjaga. Rini diam lama. Kata-kata itu membuatnya tak nyaman, tapi di sisi lain, rasa penasaran itu makin kuat. Sore harinya, Yusuf datang lagi. Seperti biasa memesan seporsi rawon dan teh poci. Bu, ini enak banget loh. Saya udah cerita ke teman-teman, tapi mereka bilang, tempat ibu agak seram karena dekat sungai, katanya sambil tertawa. Hehe, ya mas, kalau malam memang agak sepi. Hati-hati aja. Bu, saya sering lewat jembatan sana, kadang bau amis banget dari bawahnya. Katanya banyak yang buang sesajen. Rini tersenyum canggung. Mungkin cuma ikan mati, mas. Tapi malam itu, saat ia menutup warung, matanya tertuju pada bayangan jembatan di kejauhan. Di bawah sinar lampu jalan yang temaram, ia melihat sesuatu seperti bentuk kecil, entah ember, entah poci, mengapung di permukaan air. Ia berkedip, tapi benda itu lenyap begitu saja. Ia menghela napas panjang, menatap ke arah kanal yang gelap. Dalam hati ia bicara pada dirinya sendiri. Paling cuma sampah. Tapi, kalau benar bisa bantu warungku ramai, mungkin nggak ada salahnya coba. Rini menutup pintu warung, tapi langkahnya terasa berat. Di belakangnya suara air kanal terdengar seperti bisikan halus yang mengikuti sampai ke dalam rumah. Dan malam itu sebelum tidur, ia menatap poci kecil di rak dapur. Tangannya sempat ingin menyentuhnya, tapi ia urungkan. Belum saatnya, pikirnya. Tapi niat kecil itu sudah tumbuh, perlahan tapi pasti. Pagi itu, Semarang terasa lebih panas dari biasanya. Matahari baru naik, tapi hawa lembab sudah membuat dahi Rini berkeringat. Ia berangkat ke pasar Johar, membawa tas belanja anyaman dari plastik hijau yang mulai lusuh. Warungnya makin sepi minggu ini. 2 hari terakhir, hanya 1 porsi rawon yang terjual. Ia bahkan menunda bayar kontrakan, karena uangnya nyaris habis. Ia berjalan melewati deretan kios bumbu. Suara para pedagang bersahutan, menawar, memanggil, berteriak menawarkan dagangan. Bau bawang, rempah, dan ikan asin bercampur di udara. Tapi di antara hiruk-pikuk itu, pandangannya tertarik pada satu kios kecil di ujung lorong belakang. Kios itu sepi, hanya diterangi lampu pijar, redup. Di depannya tergantung untaian melati, dupa, dan berbagai benda kecil yang dibungkus kain merah. Di balik meja, duduk seorang lelaki tua dengan sorban kumal di kepala, matanya tajam namun tenang. Ndoro, mau cari apa? Suara berat itu menyapa lembut saat Rini lewat.
Rini tersenyum kikuk. Enggak, Mbah. Cuman lewat. Saya mau beli ketumbar di ujung sana. Lelaki tua itu mengangguk pelan, namun matanya tetap memerhatikan Rini. Sampeyan dagang ya, Nak? Jualan makan? Langkah Rini terhenti. Loh, kok Mbah tahu? Mbah itu tersenyum samar. Saya bisa cium aroma rawon dari tanganmu. Itu aroma khas keluak serai sama daun salam. Ia tertawa kecil. Saya dulu juga pernah bantu orang jualan rawon. Sekarang warungnya laris di Simpang 5. Rini menatapnya setengah kagum setengah waspada. Mbak bisa bantu orang jualan laris? Mbak itu, belakangan Rini tahu namanya Mbah Roso, mengangguk pelan. Bukan saya yang bantu, alam yang bantu. Kalau manusia tahu cara menghormati yang jaga tempat, rezeki bakal datang sendiri. Kata-kata itu mengingatkan Rini pada obrolannya dengan Bu Darmi malam itu. Tentang penunggu sungai di banjir Kanal Barat. Sampeyan tinggal di mana? Tanya Mbah Roso. Di daerah peleburan dekat kampus Undip, jawab Rini singkat. Mbah Roso tampak berpikir sejenak, lalu menatapnya tajam. Hah, berarti dekat Kanal Barat ya? Sungai itu ada yang jaga, Nak. Danyangnya kuat. Kalau cocok bisa ngangkat rezeki siapapun yang hormat padanya. Jantung Rini berdegup pelan. Ia tidak tahu kenapa, tapi merasa seolah percakapan ini sudah ditakdirkan. Mbah Roso kemudian membuka sebuah kotak kecil berisi dupa, bunga 7 rupa, dan selembar kertas bertuliskan aksara Jawa halus yang sudah menguning. Kalau mau daganganmu ramai, kamu bisa coba ini, katanya pelan. Cuma perlu niat yang lurus. Ambil bunga 7 rupa ini, bakar dupa 1 batang, dan bawalah poci berisi rawon hangat. Letakkan di tepi sungai malam Jumat Kliwon. Ucapkan mantra ini pelan-pelan, sambil berdoa supaya rezekimu lancar. Ia menyerahkan selembar kertas kecil pada Rini. Tulisan di atasnya tampak samar, tapi di bawahnya ada kalimat yang ditulis Latin. Saking bumi teka rejeki, saking banyu teka berkah, saking ati sing tulus, dan yang paringana pangayoman. Artinya apa, Mbah? Tanya Rini ragu dan Mbah Roso tersenyum. Artinya, dari bumi datang rezeki, dari air datang berkah, dari hati yang tulus datang perlindungan. Itu cuma niat, bukan mantra hitam. Selama kamu enggak minta yang aneh-aneh, enggak apa-apa. Rini menggigit bibirnya. Ada perasaan campur aduk, antara penasaran dan takut. Ia tahu ini terdengar seperti cerita mistis, tapi wajah tenang Mbah Roso membuat semuanya terasa. Masuk akal, Mbah saya ini cuma orang biasa. Takutnya malah salah langkah. Tidak ada yang salah kalau kamu niat baik, kata Mbah Roso dengan suara lembut. Tapi ingat, jangan serakah. Kalau sudah dikasih tanda, jangan minta lebih. Tanda? Biasanya kalau danyang berkenan, malamnya kamu mimpi air jernih atau ikan hitam. Itu pertanda permintaanmu diterima. Mbah Roso menatapnya lama, lalu menambahkan dengan nada lebih pelan. Tapi kalau kamu lihat bayangan gelap di air, berarti kamu belum siap. Rini menelan ludah. Berarti saya harus nunggu malam Jumat Kliwon ya? Betul, jangan sekarang. Bersihkan hatimu dulu. Masak rawonmu seperti biasa, tapi sisihkan 1 mangkuk yang paling sedap. Itu yang kamu bawa nanti. Tanpa sadar, Rini mengangguk. Tangannya gemetar saat menerima bungkusan kecil berisi bunga dan dupa. Mbah, ini bayar berapa? Mbah Roso tertawa kecil. Enggak usah, Nak. Anggap aja saya bantu. Tapi ingat, kalau sudah berhasil, datanglah ke sini lagi. Jangan lupa ucap syukur. Ia mengangguk lalu meninggalkan kios itu saat berjalan keluar dari lorong pasar. Langkahnya terasa ringan sekaligus aneh. Entah kenapa, kata-kata Mbah Roso terus berputar di kepalanya. Kalau manusia tahu cara menghormati yang jaga tempat, rezeki bakal datang sendiri. Di halte depan pasar, Rini membuka bungkusan kecil itu. Harum bunga 7 rupa bercampur asap dupa samar yang menempel di plastik. Ia menatap kertas kecil bertuliskan mantra itu. Sekali lagi, tulisan tangan Mbah Roso rapi. Tapi entah kenapa, huruf-hurufnya terasa hidup, seperti berdenyut lembut setiap kali ia menatapnya terlalu lama. Malamnya, di kamar kontrakannya yang sempit, Rini duduk di depan meja makan kecil. Di sana sudah tergeletak poci tanah liat, bunga 7 rupa, dan kertas mantra dari Mbah Roso. Ia belum benar-benar yakin, tapi untuk pertama kalinya ada sedikit harapan di hatinya. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, cara ini bisa membuka jalan rezekinya yang tersumbat selama ini. Ia membaca mantra itu pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Saking bumi teka rejeki, saking banyu teka berkah,
Suara itu menggema lembut di ruang sempit, seolah ada yang mendengarkan dari kejauhan. Rini menatap Poci di hadapannya, lalu berkata pelan, "Kalau ini memang jalan yang baik, tolong jangan bikin aku salah langkah." Malam semakin larut. Dari kejauhan suara azan Isya terdengar bersahutan dengan deru kendaraan dari arah kampus. Rini memejamkan mata, menggenggam kertas mantra itu erat-erat. Dalam hatinya sebuah keputusan mulai terbentuk. Malam Jumaat Kliwon sudah dekat dan ia kameki pencobanya. Malam itu, Semarang tampak lebih sunyi dari biasanya. Langit tertutup awan tipis, menahan cahaya bulan yang hanya sesekali muncul di antara celah gelap. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam ketika Rini keluar dari kontrakannya. Membawa bungkusan kecil berisi sesajen, ia mengenakan jaket tipis dan sandal jepit. Di dalam tangannya ada mangkuk rawon panas, bunga 7 rupa dalam plastik, dan poci teh hangat yang baru saja ia seduh. Uapnya masih mengepul ketika ia berjalan perlahan melewati gang menuju tepi sungai banjir Kanal Barat. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar. Dari kejauhan, lampu-lampu jalan redup memantul di permukaan air sungai yang hitam pekat. Bau lembab lumpur dan daun kering bercampur dengan aroma dupa yang samar. Entah dari rumah siapa, atau mungkin dari dupa yang mulai ia nyalakan dengan korek kecil di tangannya. Rini melangkah pelan, menuruni jalan menurun yang jarang dilewati orang. Ia tahu tempat ini dari cerita Bu Darmi. Di bawah jembatan kecil dekat kampus, katanya, danyang sungai biasa menerima persembahan pedagang yang memohon rezeki. Meski awalnya hanya ingin mencoba, kini Rini merasa dadanya sesak. Setiap langkah terasa berat, seolah udara di sekitarnya makin padat dan dingin. Setibanya di tepi sungai, ia meletakkan barang-barangnya di atas batu besar yang menjorok sedikit ke arah air. Ia duduk bersimpuh perlahan. Di atas batu itu ia menyusun sesajen, mangkuk rawon di tengah, bunga 7 rupa di sisi kanan, dan poci teh di sisi kiri. Aroma rempah rawon bercampur wangi dupa yang terbakar pelan, mengeluarkan asap tipis menari tertiup angin. Ia menarik napas panjang, lalu mengeluarkan kertas mantra dari kantong jaketnya. Tulisan tangan Mbah Roso masih jelas terbaca meski sedikit lembab. Dengan suara gemetar, Rini membacanya pelan. Saking bumi teka rejeki, saking banyu teka berkah, saking ati sing tulus dan yang paringana pangayoman. Angin berembus lembut melewati rambutnya. Rini menunduk, berusaha memusatkan hati. Tapi semakin lama, suara air di sungai terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang mengalir melawan arus. Pelan tapi berat. Ia berhenti sejenak, menatap ke air. Permukaan sungai tampak tenang. Tapi di satu titik, ia melihat gelembung-gelembung kecil muncul. Lalu pecah dengan suara lirih. Jantungnya mulai berdetak cepat. Ia menutup matanya dan melanjutkan membaca mantra sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Saking ati sing tulus dan yang paringana pangayoman. Asap dupa menebal. Aroma wanginya berubah perlahan menjadi agak amis, seperti bau ikan yang baru diangkat dari air. Hidungnya terasa gatal, tapi ia terus bertahan. Lalu, saat ia selesai membaca mantra terakhir, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Begitu sunyi sampai ia bisa mendengar suara degup jantungnya sendiri. Rini mengangkat wajahnya perlahan. Dupa masih menyala, tapi lidah apinya bergetar seperti ditiup sesuatu. Lalu di antara riuh air yang tenang, ia mendengar suara sebuah tarikan napas, dalam dan berat, persis di belakangnya. Siapa di sana? Bisiknya nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban, tapi napas itu terdengar lagi. Lebih dekat, seolah seseorang berdiri tepat di belakang bahunya. Hangat tapi aneh. Seperti udara dingin yang menusuk sampai ke tengkuk, Rini menelan ludah. Ia tak berani menoleh. Ia hanya memejamkan mata, menggenggam lututnya erat-erat sambil berbisik dalam hati. Sudah Rin, udah selesai. Udah waktunya pulang. Ia berdiri perlahan mengambil langkah mundur. Tapi sebelum sempat beranjak, angin kembali bertiup kencang membuat dupa padam. Bunga 7 rupa yang ia letakkan di batu terlempar sedikit ke air. Ya Allah. Gumamnya pelan sambil mundur 2 langkah. Ia menatap ke arah sesajen. Mangkuk rawon itu masih di tempatnya, tapi poci teh di sebelahnya tiba-tiba bergeser pelan, seolah ada yang menyentuh dari bawah. Air sungai bergolak kecil di bawah batu. Rini terpaku, antara ingin kabur atau menunggu, tapi akal sehatnya menang. Ia segera berbalik dan berjalan cepat ke arah jalan setapak.
Langkahnya bergetar, sandal jepitnya nyaris terlepas beberapa kali. Ia menoleh sebentar ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara air sungai seperti makin berat. Bergemuruh pelan. Ketika sampai di ujung jalan, ia berhenti sejenak, menoleh lagi. Batu tempat ia menaruh sesajen tampak samar di bawah cahaya lampu jalan yang jauh di belakang. Namun, sesuatu membuatnya menggigil. Mangkuk rawon masih di sana. Bunga-bunga berserakan di sekitar batu. Tapi poci teh yang tadi ia letakkan sudah tidak ada. Ia terpaku beberapa detik menahan napas. Matanya menyapu permukaan sungai, berharap melihat poci itu hanyut. Tapi tidak, airnya terlalu tenang. Tidak ada apapun. Seketika bulu kuduknya berdiri. Tanpa berpikir panjang, Rini langsung berlari meninggalkan tempat itu, menyusuri jalan sempit menuju rumah kontrakannya. Sepanjang perjalanan, ia tak berani menoleh lagi. Namun entah mengapa, langkah kakinya selalu terasa diikuti. Dan setiap kali ia berhenti, ada gema pelan di belakang. Seperti langkah seseorang yang berhenti bersamaan. Sesampainya di rumah, Rini menutup pintu rapat-rapat, menyalakan lampu, dan duduk terdiam di lantai. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin poci itu jatuh ke sungai, hanyut terbawa arus. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Suara napas berat itu terasa terlalu nyata, dan tatapan dari arah belakang itu seolah masih menempel di tengkuknya hingga kini. Malam itu Rini tidak tidur. Ia duduk di depan kompor yang sudah mati, menatap poci cadangan yang biasa ia pakai di warung. Entah mengapa, bayangan air sungai terus datang di pikirannya. Dalam hati kecilnya ia berbisik lirih, kalau memang itu caranya, semoga aku kuat. Pagi itu, udara di sekitar warung Rini terasa berbeda. Entah kenapa, sejak subuh angin yang bertiup dari arah sungai membawa aroma tanah basah dan sedikit wangi rempah. Ia membuka pintu warung seperti biasa, membentangkan tirai plastik biru, menyalakan kompor, dan menyiapkan bahan rawon. Biasanya, jam 7 pagi warungnya masih sepi. Tapi hari itu, baru beberapa menit setelah kuah rawon mulai mendidih, suara langkah kaki terdengar dari luar. "Bu, rawonnya udah buka belum?" Seorang mahasiswa berjaket alma mater Undip berdiri di depan warung, senyum ramah di wajahnya. "Sudah, Mas, tapi baru matang barusan," jawab Rini. Masih heran, tak lama, datang 2 orang lagi. Sopir angkot yang biasa mangkal di dekat kampus. Lalu seorang pegawai kantoran dengan seragam abu-abu. Dalam setengah jam, kursi-kursi kayu di warung yang biasanya kosong itu penuh. "Loh, kok rame banget ya hari ini?" gumam Rini dalam hati, sambil buru-buru menyendok nasi dan menuang kuah rawon ke dalam mangkuk. Aroma keluak dan bawang putih tumis memenuhi udara. Beberapa pelanggan terlihat menikmati dengan lahap. "Bu, rawonnya enak banget, gurihnya pas. Kayak ada rasa apa gitu. Beda sama yang lain," ujar seorang mahasiswa perempuan sambil tersenyum puas. Rini tersenyum, walau hatinya berdebar. "Alhamdulillah, makasih, Mbah." Dalam hati ia bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba semua orang datang di hari yang sama? Ia tidak pasang spanduk baru, tidak promosi, bahkan tidak menambah menu. Tapi anehnya siang itu warungnya ludes. Kuah rawon habis sebelum jam 2. Untuk pertama kalinya sejak buka warung, ia menutup lebih cepat. Malamnya, Rini menghitung uang hasil jualan di meja kecil dekat dapur. Lembaran uang 100.000 bertumpuk rapi. Jumlahnya lebih banyak dari biasanya, bahkan 2 kali lipat. Ia menatap uang itu lama, lalu menatap poci teh di atas meja. Poci yang serupa dengan yang ia bawa malam kemarin. Hanya saja, entah mengapa poci itu kini tampak sedikit mengilap, seolah baru dicuci dengan air yang sangat jernih. Cuma kebetulan, bisik Rini meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin memang waktunya ramai. Namun hari-hari berikutnya membuktikan hal lain. Setiap pagi warungnya selalu dipenuhi pelanggan. Bahkan ada yang antre sebelum warung dibuka. Mahasiswa, pegawai, sopir, warga sekitar. Semuanya datang silih berganti. Mereka bilang rasa rawon Rini ngangenin. Ada yang bahkan membawa teman dari luar kota. Hanya untuk mencicipinya. Rini senang. Dalam waktu singkat, ia mampu membeli kipas angin baru, mengecat ulang dinding warung yang kusam, dan mengganti kursi-kursi kayu lama. Ia juga mengirim uang ke kampung untuk membantu sekolah adiknya Dewi. Setiap malam sebelum tidur ia berdoa. Meski sesekali, pikirannya kembali pada malam Jumat itu, tentang sungai, tentang sesajen yang hilang,
dan tentang suara napas berat di belakangnya. Namun setiap kali ia mengingatnya, selalu ada bisikan kecil dalam hatinya. Yang penting warungmu jalankan. Maka ia menepis rasa takut itu dan melanjutkan hidup seperti biasa. Malam ketiga setelah warungnya mulai ramai, kejadian aneh pertama terjadi. Rini baru saja menutup warung pukul 10 malam. Semua piring sudah dicuci, kompor sudah dimatikan. Ia duduk di dapur sambil menyeruput teh dari poci yang baru ia seduh. Hening, hanya suara jangkrik dari luar. Tapi tiba-tiba terdengar bunyi ting, ting, pelan dari arah dapur belakang. Seperti bunyi sendok mengenai mangkuk. Rini menoleh mengerutkan dahi. Kucing kali, gumamnya. Ia berdiri pelan, melangkah ke arah sumber suara. Dapur itu sempit, hanya berisi rak piring dan tungku. Tapi tak ada apa-apa di sana. Tidak ada kucing, tidak ada tikus. Ia baru akan berbalik ketika suara kling-kling itu terdengar lagi. Lebih jelas kali ini seperti suara poci tanah yang saling beradu. Ya Allah, bisiknya dan bulu kuduknya berdiri. Ia menatap meja tempat poci teh berada. Tutupnya sedikit terbuka dan dari dalamnya keluar uap tipis. Padahal teh di dalamnya sudah habis. Rini menatapnya lama lalu buru-buru menutup poci itu rapat-rapat dan berlari ke kamar. Malam itu ia tak bisa tidur, hanya memeluk lutut sambil menatap lampu warung yang ia biarkan menyala. Pagi harinya, warungnya kembali ramai. Seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Bahkan lebih ramai dari biasanya. Beberapa pelanggan sampai duduk menunggu di pinggir jalan. Bu Rini, nambah satu lagi ya, teriak seorang mahasiswa laki-laki. Bu, rawonnya satu bungkus ya, buat dibawa pulang, tambah yang lain. Rini tersenyum senang, meski matanya masih tampak lelah. Ia bekerja seharian tanpa sempat duduk, tapi rasa lelahnya tertutup oleh kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, menjelang sore, sesuatu terjadi. Seorang pelanggan, mahasiswa kurus berkaus putih yang duduk di dekat jendela, tiba-tiba terbatuk keras setelah menelan suapan terakhirnya. Mas, nggak apa-apa? Tanya Rini khawatir. Mahasiswa itu menggeleng lemah lalu menunduk di meja. Pusing, Bu. Kayak muter, katanya lirih. Lalu tubuhnya ambruk. Beberapa orang langsung panik. Mais. Rini bergegas mengambil air putih. Mahasiswa itu sadar setelah beberapa menit. Wajahnya pucat, tapi kemudian tersenyum malu. Kayaknya masuk angin, Bu. Maaf tadi sarapan belum. Semua orang tertawa kecil, suasana kembali normal. Tapi dalam hati Rini, ada sesuatu yang aneh. Ia ingat aroma rawon hari itu. Entah kenapa lebih wangi dari biasanya. Dan ketika ia menuang kuah tadi pagi, ia melihat kilatan kecil seperti bayangan hitam di dasar panci. Tapi ia pikir itu hanya pantulan sendok. Kini, ingatannya akan suara poci dari dapur kembali terlintas. Ia menatap mangkuk pelanggan yang tadi pingsan. Kuahnya hampir habis, tapi di dasar mangkuk ada satu tetes air berwarna hitam pekat, seperti minyak. Rini memandanginya lama, lalu dengan napas berat, ia membuang sisa rawon itu ke wastafel dan mencuci mangkuknya berkali-kali. Saat ia membungkuk mencuci, dari rak dapur belakang terdengar suara pelan, hampir seperti bisikan. Suara yang sama seperti malam di sungai. Rejeki sing teko, aja ditolak. Rini berhenti menggosok piring, tangannya bergetar. Suara itu hilang seketika, tapi hawa dingin langsung menyelimuti ruangan. Ia menatap poci teh yang kini kembali diam di sudut dapur. Uapnya perlahan keluar sendiri, padahal air di dalamnya sudah dingin. Hari-hari berlalu seperti keajaiban bagi Rini. Warungnya semakin ramai, dari pagi sampai larut malam. Bahkan saat banyak warung lain mulai tutup, warung rawon Bu Rini justru baru mulai ramai. Terutama setelah maghrib. Orang-orang bilang, rawon Bu Rini paling enak kalau malam. Padahal Rini sendiri tidak tahu kenapa. Suatu pagi, ketika ia membuka panci sisa semalam, Rini tertegun. Kuah rawon di dalamnya masih hangat. Tidak ada tanda basi, tidak berbau asam. Bahkan permukaannya masih mengepulkan uap tipis. Padahal ia yakin, panci itu ia tinggalkan semalaman tanpa ditutup. Loh, kok bisa begini? Gumamnya, mencelupkan sendok perlahan. Kuah itu masih pekat dan harum, seperti baru dimasak. Ia mencium aromanya dalam-dalam. Bawang, keluak dan rempah yang masih segar. Aneh, ia heran tapi juga lega, karena itu berarti tidak perlu repot masak ulang. Namun sejak hari itu, hal-hal aneh mulai sering terjadi. Setiap pagi, bahkan sebelum kompor dinyalakan, dapur warungnya selalu terasa hangat,
seolah ada yang lebih dulu menyalakan api. Panci besar di atas tungku selalu basah oleh embun. Dan jika tutupnya dibuka, uap panas langsung keluar. Pernah suatu kali Rini menegur Siti, karyawan paruh waktu yang membantu mencuci piring. "Sit, kamu masak duluan ya tadi pagi." Siti menatap bingung. "Enggak, Bu, saya baru datang barusan. Loh, ini kok panci rawonnya udah panas begini?" Siti hanya bisa menggeleng. "Mungkin semalam belum dingin, Bu." Tapi dalam hati Rini tahu, semalam ia sudah mematikan kompor. Bahkan ia sempat menutup semua panci. Setiap kali ia memandangi uap rawon itu, seolah ada bayangan samar bergerak di dalamnya. Seperti bentuk wajah seseorang yang muncul di antara gelembung panas. Tapi hilang seketika ketika ia berkedip. Malam itu, hujan turun deras di luar. Pelanggan baru saja pulang, menyisakan poci teh di meja tengah. Rini sedang menutup jendela ketika ia mendengar suara geser pelan dari meja itu. Cek, ia menoleh. Poci tanah liat itu bergerak sendiri, perlahan bergeser beberapa sentimeter ke arah dapur. Rini terpaku, tenggorokannya kering. Ia mencoba menghapus pikiran buruk. Mungkin meja licin atau getaran dari langkahnya. Tapi lantai warung itu terbuat dari semen kasar, tidak mungkin licin. Ia mendekat perlahan. Uap tipis keluar dari celah tutup poci. Padahal air di dalamnya sudah habis sejak sore. Dari dalam poci itu terdengar suara kecil seperti desahan napas panjang. Rini mundur beberapa langkah. "Astagfirullah," ucapnya lirih menahan gemetar. Tapi begitu ia berkedip, poci itu berhenti bergerak. Kembali diam seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, Yusuf, seorang mahasiswa yang hampir setiap hari makan di warung itu, mulai memperhatikan perubahan pada Rini. "Bu, nggak capek jualan sampai malam terus?" tanyanya sambil menaruh mangkuk. "Nggak, Mas, malah sekarang makin rame. Alhamdulillah rezekinya lancar." Yusuf menatap dapur di belakang. "Tapi aneh, Bu. Saya lewat sini jam 12 malam masih lihat warung ibu terbuka. Padahal nggak ada orang. Tapi lampu dapur nyala, kayak ada yang masak." Rini tertawa kecil menepis perasaan tidak enak. "Mungkin kamu salah lihat, Mas. Saya udah tidur jam segitu kok." Yusuf menggeleng pelan. "Saya nggak salah, Bu. Bahkan waktu itu saya dengar suara adukan sendok. Tapi pas saya lihat dari kaca, yang berdiri di dapur kayak bukan ibu." Rini langsung berhenti menyendok nasi. "Maksudnya?" "Kayak sosok tinggi, Bu. Rambutnya panjang banget dan tangannya..." Yusuf menunduk enggan melanjutkan. "Kayak tangannya hitam." Rini diam. Ia berusaha tersenyum, tapi pipinya kaku. "Mas Yusuf, udah malam, jangan ngomong aneh-aneh. Nanti bikin orang takut makan di sini." Yusuf menatapnya dengan wajah serius. "Saya cuma khawatir, Bu. Kadang rezeki yang datang terlalu cepat itu ada harganya. Jangan jualan malam-malam lagi, ya. Kalau bisa tutup aja jam 8. Rini tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan pura-pura sibuk merapikan piring. Tapi di hatinya, ucapan Yusuf menggema seperti gema dalam ruangan kosong. Malam berikutnya warung itu kembali penuh. Bahkan beberapa pelanggan datang memakai jas hujan, rela menunggu di bawah tenda kecil depan warung. "Bu Rini, tambah satu lagi, ya," teriak salah satu pelanggan. Rini sibuk melayani mereka semua. Ia merasa seperti orang yang baru bangkit dari kemiskinan, penuh semangat dan kebanggaan. Semua lelahnya seolah terbayar. Ia bahkan tidak sadar bahwa sejak seminggu terakhir, ia tidak pernah membeli bahan baku sebanyak dulu, tapi stoknya tidak pernah habis. Daging di kulkas selalu tampak segar, padahal tidak pernah diganti. Dan setiap malam sebelum tidur, uap rawon selalu muncul dari dapur walau kompornya padam. Yusuf akhirnya berhenti datang. Rini sempat mencari tapi tidak ada kabar. Ia mengira mungkin Yusuf sedang sibuk kuliah. Namun dalam hati kecilnya ada perasaan kehilangan, karena hanya Yusuf satu-satunya yang peduli, yang pernah mengingatkannya. Malam Jumat Kliwon. Angin dari arah sungai terasa lebih dingin dari biasanya. Rini tidur dengan lampu dimatikan, tapi sulit memejamkan mata. Matanya berat, tapi pikirannya terus berputar tentang warungnya, tentang suara poci, tentang uap rawon yang tidak pernah hilang. Ketika akhirnya ia tertidur, mimpi itu datang. Ia berdiri di tepi sungai tempat ia dulu melakukan ritual bersama Mbah Roso. Langitnya gelap, air sungainya hitam pekat. Kabut tebal menutupi sekeliling. Dari tengah sungai muncul sosok besar, hitam dan beruap. Wajahnya samar, hanya tampak dua mata merah seperti bara.
Suara berat menggema dari arahnya. "Kowe wis nindakake kanthi apik." Rini mundur ketakutan. "Tersiru siapa kamu? Aku sing maringgi rejeki, sing nggawe warungmu rame." Air sungai bergolak, dan dari permukaannya muncul banyak tangan hitam menggenggam sesuatu. Mangkuk rawon, sendok, dan poci tanah. "Aku bisa maringi luwi ake." "Luwi ake pembeli, asal kowe ora nolak sing teka bengi." Rini menatap sungai itu dengan mata membesar. "Tidak, aku nggak mau," teriaknya. Tapi suaranya hilang dalam kabut. Sosok itu mendekat, napasnya berat seperti desis api. "Aja nolak sing teka bengi. Rejeki musaka, konop." Lalu air sungai berubah menjadi kuah rawon hitam yang bergolak, menelan kaki Rini perlahan. Ia menjerit, mencoba lari, tapi tak bisa. Ketika ia membuka mata, ia sudah duduk di ranjang dengan napas tersengal. Pocinya ada di meja samping tempat tidur. Dan dari dalamnya, keluar asap tipis beraroma daging mentah. Sudah hampir 3 minggu sejak Rini bermimpi tentang sosok hitam di sungai itu. Ia berusaha melupakannya. Tapi setiap kali malam tiba, bayangan mimpi itu selalu kembali menghantui. Namun warungnya makin ramai. Dari pagi hingga malam, pembeli datang tanpa henti. Bahkan beberapa orang mengaku rela datang dari luar kota hanya untuk mencicipi rawonnya. Setiap malam Jumat, Rini memilih tetap buka sampai tengah malam. Entah kenapa, justru malam itu yang paling ramai. Kadang mahasiswa pulang nongkrong datang bergerombol. Kadang sopir ojek lewat berhenti untuk sekadar minum teh. Tapi setelah jam 12 lewat, suasana berubah. Jalan di depan warung mulai sepi, lampu-lampu toko sudah padam, hanya terdengar suara jangkrik dan gemericik air sungai banjir Kanal Barat di kejauhan. Malam itu, hujan baru saja reda. Bau tanah basah bercampur dengan aroma rawon yang masih mengepul. Rini sedang mencuci mangkuk terakhir ketika terdengar suara langkah kaki berat di depan warung. Tok, tok, langkah itu lambat dan teratur. Seperti langkah seseorang yang mengenakan sepatu kulit basah. Rini menoleh. Seorang lelaki tinggi berdiri di depan warung. Ia mengenakan pakaian hitam panjang seperti jas hujan, tapi kering padahal baru saja hujan. Wajahnya samar tertutup bayangan topi lebar yang menunduk menutupi mata. "Masih buka?" Suaranya berat serak seperti datang dari dalam sumur. Rini terdiam sesaat tapi refleks menjawab, "Masih, silakan Pak. Mau pesan apa?" "Rawon," jawabnya singkat tanpa menatap. Rini mengangguk mencoba bersikap biasa. Ia menyiapkan satu mangkuk rawon hangat, menuangkan kuah hitam pekat dengan hati-hati. Saat ia menengok ke arah lelaki itu, ia melihat ia duduk di pojok dekat jendela membelakangi jalan. Tangan Rini sedikit gemetar saat meletakkan mangkuk di meja. Lelaki itu tidak menoleh, hanya menggumam lirih, "Terima kasih." Rini kembali ke dapur, pura-pura sibuk merapikan sendok. Tapi setiap kali ia mengintip ke arah meja itu, lelaki itu tetap duduk diam, tidak bersuara. Suara sendok berdenting perlahan, tapi tidak seperti suara orang makan, lebih seperti suara sendok yang digesekkan di mangkuk kosong. Setelah beberapa menit, suara itu berhenti. Rini keluar dari dapur, tapi meja itu sudah kosong. Mangkuknya masih di sana, tapi isinya hilang. Tak ada jejak air, tak ada sisa nasi, bahkan kuahnya pun bersih seolah belum pernah dipakai. Rini mematung. Ia menoleh keluar jendela, tapi jalanan gelap. Tak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali ke meja kasir, matanya tertuju pada laci uang. Ia yakin tadi malam uangnya hanya beberapa lembar. Tapi kini, saat ia buka, ada satu ikat uang 50 ribuan yang baru. Ia terpek lama. "Dari mana ini?" Bisiknya. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir, mungkin pelanggan siang tadi lupa bayar dan meninggalkan uang. Tapi hatinya tahu, tak mungkin sebanyak itu. Sejak malam itu, setiap Jumat malam kejadian serupa berulang. Lelaki berpakaian hitam itu datang di waktu hampir sama, sekitar pukul 12 lewat. Kadang Rini mendengar langkahnya dari jauh. Kadang pintu warung tiba-tiba berderit tanpa ada yang membuka. Ia selalu duduk di meja pojok dekat jendela. Tidak pernah bicara, hanya memesan rawon dengan suara serak yang sama. Dan selalu setelah ia pergi, uang di laci bertambah. Rini mulai terbiasa meski jantungnya selalu berdebar setiap kali suara langkah itu terdengar. Ia merasa takut, tapi di sisi lain, kehadiran sosok itu seperti membawa keberuntungan. Warungnya makin makmur. Ia mampu melunasi hutang kontrakan, bahkan sempat membeli sepeda motor bekas. Di kampung,
Adiknya bisa terus sekolah karena kiriman uang dari Rini semakin besar. Namun setiap keberuntungan itu datang, rasa dingin di warungnya juga semakin pekat. Kadang uap rawon terlihat lebih hitam dari biasanya. Kadang aroma dagingnya begitu kuat, sampai membuat kepala Rini pusing. Dan di pojok tempat lelaki itu biasa duduk, kadang terlihat basah, seperti ada bekas air sungai yang menetes dari kursinya. Suatu malam, Rini pulang agak terlambat. Ia menutup warung hampir jam 1 dini hari. Saat mengunci pintu, angin dari arah sungai berembus kencang. Tiba-tiba terdengar suara seperti seseorang memanggil pelan dari kejauhan. Rini, suaranya serak dan berat, sangat mirip dengan suara lelaki berpakaian hitam itu. Rini menoleh ke arah banjir Kanal Barat. Di bawah jembatan, ia melihat bayangan berdiri diam, tinggi, hitam, dan samar memantulkan cahaya lampu jalan. Matanya merah menyala sekejap sebelum lenyap bersama kabut malam. Rini berlari masuk ke rumah kontrakannya, menutup semua jendela, tapi suara itu terus terdengar di kepalanya. Aja nolak sing teka bengi. Pagi berikutnya, saat Rini sedang menata warung, Yusuf tiba-tiba datang. Wajahnya pucat, matanya sayu seperti tidak tidur semalaman. Bu Rini, suaranya pelan tapi tergesa. Saya harus ngomong sesuatu. Rini tersenyum kaku. Lau Mas Yusuf, lama nggak kelihatan. Mau sarapan rawon? Yusuf menggeleng cepat. Bukan soal itu, Bu. Saya lewat sini tadi malam. Rini terdiam. Tangannya berhenti menyendok nasi. Saya lihat seseorang keluar dari arah sungai, Bu. Lanjut Yusuf. Tinggi, pakai baju hitam. Jalannya pelan banget, tapi air di sekitar kakinya kayak nggak nempel di tanah. Wajah Rini mulai pucat. Yusuf menatapnya dalam-dalam. Saya ikuti dari jauh, Bu. Dia masuk ke warung ini. Lampunya nyala, padahal saya yakin Ibu udah tutup. Rini mencoba tersenyum, tapi bibirnya gemetar. Mungkin kamu salah lihat, Mas. Saya tidur jam 10. Yusuf menggeleng kuat. Enggak salah, Bu. Saya lihat jelas. Dan waktu saya jalan mendekat, saya dengar suara poci jatuh dari dalam warung. Hening. Suasana warung tiba-tiba terasa dingin meski matahari baru naik. Dari dapur terdengar bunyi halus dentingan sendok di mangkuk kosong. Rini dan Yusuf menoleh bersamaan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di atas meja pojok, tempat lelaki berpakaian hitam biasa duduk, tampak setitik air hitam menetes perlahan ke lantai, membentuk genangan kecil berwarna gelap seperti kuah rawon. Rini menatap titik itu tanpa berkedip. Hatinya tahu sesuatu telah berubah, dan sejak malam itu ia tak lagi menunggu pelanggan. Pelangganlah yang mulai mendatanginya sendiri dari arah sungai. Malam itu langit Semarang tampak aneh. Awan menggumpal pekat di atas sungai banjir Kanal Barat, tapi tak ada hujan turun. Rini menatap dari jendela warungnya. Angin dingin berhembus pelan membawa aroma sungai yang amis bercampur bau dupa samar. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu. Sejak kejadian Yusuf datang pagi itu, pikirannya tak tenang. Setiap malam Jumat, lelaki berpakaian hitam itu selalu datang. Duduk di pojok, makan tanpa suara lalu menghilang. Dan setiap kali ia pergi, uang di laci kasir bertambah. Awalnya Rini bersyukur. Tapi kini, ia mulai takut menghitungnya. Bukan karena banyak, tapi karena setiap kali uang itu disentuh, bau daging mentah tercium samar dari tangannya. Dan sejak 3 minggu terakhir, sesuatu mulai terjadi di sekitar kampus peleburan pagi itu. Rini sedang menyiapkan bumbu ketika Bu Darmi, tetangga warungnya, datang dengan wajah cemas. Rin, kamu dengar kabar belum? Rini menoleh. Kabar apa, Bu? Mahasiswa meninggal lagi. Katanya pingsan diangkut habis makan malam dari arah sini. Rini diam. Sendok di tangannya jatuh ke lantai. Bunyinya nyaring sekali di tengah keheningan dapur. Loh, makan dari arah sini. Suaranya lirih. Warung saya? Bu Darmi ragu, tapi akhirnya mengangguk. Hea, katanya sempat beli makan malam di warung dekat kanal. Aku nggak nuduh kamu ya, tapi warga jadi banyak ngomong. Rini tertawa kaku. Mungkin kebetulan, Bu. Saya juga kasihan kalau benar. Tapi warung saya ya biasa aja, masaknya sama kayak dulu. Bu Darmi menatap lama, seolah ingin bilang sesuatu tapi urung. Ia hanya menarik napas panjang dan pergi sambil berucap pelan, jaga diri, Rin. Kadang rejeki yang tiba-tiba datang itu ada temannya. Malamnya Rini tidak bisa tidur. Warung sudah tutup. Tapi suara poci berdenting terdengar lagi dari dapur. Ia menyalakan lampu pelan berjalan mendekat.
Di atas meja, poci tanah liatnya bergetar sendiri. Tutupnya bergeser sedikit, dan dari dalamnya terdengar suara lirih seperti orang berbisik. "Luwih akeh, Rini." "Luwih akeh?" Rini terpaku. Siapa di sana?" Poci itu berhenti bergetar. Tapi sesaat kemudian, uap hitam keluar dari celahnya, membentuk bayangan kepala manusia. Wajah hitam tanpa mata. Hanya lubang kosong dan mulut lebar yang meneteskan cairan pekat seperti kuah rawon. Rini menjerit, mundur sampai punggungnya membentur dinding. Tapi secepat itu pula, bayangan itu lenyap. Poci itu kembali diam. Ia menutup wajahnya dengan tangan menahan air mata. "Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan?" Keesokan paginya, Rini mencoba menenangkan diri. Ia membersihkan dapur, menata meja seperti biasa. Tapi saat membuka laci kasir, ia membeku. Tumpukan uang 50 ribuan di dalamnya basah. Bukan air, tapi cairan merah kental. Darah. Ia menatap tangannya yang kini ikut ternoda. Darah itu terasa hangat nyata. Rini menjerit kecil dan menjatuhkan uang itu ke lantai. Tapi begitu menyentuh ubin, warnanya lenyap, seolah tidak pernah ada. Ia terduduk lemas, air matanya menetes. Kenapa semua jadi begini? Malam Jumat berikutnya, Rini sudah bertekad menutup warung lebih awal. Ia menulis papan kecil bertuliskan, "Tutup lebih cepat, maaf." Lalu menggantungnya di depan pintu. Namun tepat pukul 12 malam, suara langkah berat itu datang lagi. "Tok, tok, tok!" Pintu warung berderit terbuka. Padahal sudah dikunci. Angin dingin masuk, membawa bau busuk seperti bangkai lama. Lelaki berpakaian hitam itu berdiri di depan meja pojok. Kali ini ia tidak duduk. Ia hanya berdiri diam menatap Rini dengan wajah samar yang beruap. Matanya merah menyala seperti bara api. Rini menggigil, suaranya nyaris tak keluar. "Pergi, jangan datang lagi." Lelaki itu hanya tersenyum tipis. Suaranya berat dan bergema di seluruh ruangan. "Kowe durung membayar?" Rini menunduk ketakutan. Aku nggak minta sebanyak ini. Aku cuma pengen warungku rame itu aja. Saben mangkok sing metu, ana siji nyawa sing melebu." Suara itu membuat bulu kuduk Rini berdiri. Ia menatap lelaki itu dengan air mata. "Tidak, aku tidak mau lagi. Kawi ora iso mandeg saiki." Sing wis melebu kudu rampung. Tiba-tiba semua lampu padam. Ruangan gelap total. Hanya cahaya petir sesekali menyambar, menampakkan bayangan besar hitam di tengah warung. Suara tawa berat memenuhi udara. Rini menutup telinganya dan berlari keluar menembus hujan deras. Ia berlari menuju jembatan banjir Kanal Barat, tempat ia dulu melakukan ritual itu. Air sungai meluap, hitam pekat oleh lumpur dan sisa hujan. Rini berdiri di tepi jembatan, menggenggam poci itu erat-erat. "Ambil ini balik," teriaknya ke arah air. "Aku nggak mau lagi, aku salah. Aku nyerah." Tapi dari tengah sungai, muncul pusaran air besar. Dari dalamnya tangan-tangan hitam bermunculan, menggenggam mangkuk, sendok dan uang basah. Semuanya melambai ke arah Rini, seolah menuntut lebih banyak. "Ora iso mundur, Rini. Rezekimu wis dicetak karo nyawa." Rini menjerit sekeras-kerasnya dan melempar poci itu ke sungai. Poci itu tenggelam, tapi sesaat kemudian terdengar suara letupan keras seperti sesuatu pecah di dalam air. Kabut tebal naik dari permukaan, melingkupi seluruh jembatan. Ketika pagi tiba, warga menemukan Rini pingsan di tepi jembatan. Bajunya basah kuyup, tubuhnya menggigil. Warungnya masih tertutup rapat, tapi dari dalam polisi yang memeriksa mengatakan mereka mendengar bunyi poci berdenting pelan, padahal tak ada apa-apa di dalam. Dan anehnya, di meja pojok dekat jendela ditemukan uang 50 ribu yang menempel di permukaan, seperti disiram darah yang sudah kering. Malam itu warung Rini dinyatakan ditutup sementara, tapi beberapa warga bersumpah setiap Jumat Kliwon lampu warung itu masih menyala sendiri. Kadang terlihat sosok perempuan berdiri di dapur, mengaduk sesuatu di panci besar. Dan dari arah sungai selalu terdengar bisikan yang sama, "Luwih akeh, luwih akeh." 3 hari setelah ditemukan pingsan di tepi sungai, Rini mulai sadar. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya tajam menatap langit-langit kamar kontrakannya. Ia tidak tahu bagaimana bisa sampai di sana. Hanya samar mengingat air hitam yang menariknya ke bawah dan suara tawa dari dalam sungai. Namun yang paling ia ingat adalah tatapan mata lelaki berpakaian hitam itu. Tatapan yang kini selalu muncul di pikirannya,
setiap kali ia memejamkan mata. Sejak kejadian itu, Rini memutuskan tidak membuka warung. Ia menutup pintu rapat-rapat, mematikan lampu, dan membuang semua bahan masakan. Namun setiap malam aroma rawon tetap muncul dari dapur. Kuahnya gurih dan amis, seolah dimasak oleh tangan tak terlihat. Kadang panci di atas kompor mendidih sendiri. Kadang pula sendok di meja berputar perlahan tanpa disentuh. Rini menutup telinganya, tapi tetap saja terdengar bisikan. Warungmu kudu urip Rini, wong-wong wis nunggu. Warungmu harus hidup Rini, orang-orang sudah menunggu. Tidak, aku sudah berhenti. Jeritnya suatu malam sambil memecahkan piring di lantai. Namun begitu ia menoleh ke arah meja, di sana sudah tersaji sepiring rawon panas, lengkap dengan sambal dan kerupuk. Uapnya naik pelan, harum, tapi menyesakkan dada. Ia menutup mulutnya, menahan isak. Ya Allah, kenapa masih terus begini? Keesokan harinya, Yusuf datang. Wajahnya tampak lelah, matanya sayu karena kurang tidur. Ia sudah beberapa kali mencoba menemui Rini, tapi selalu ditolak. Kali ini, ia mengetuk pintu lebih keras. Bu Rini, saya Yusuf, tolong buka, saya cuma mau bantu. Dari dalam, tak ada jawaban. Tapi beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah pelan mendekat. Pintu terbuka sedikit. Wajah Rini muncul, pucat, mata cekung, rambut acak-acakan. Yusuf, jangan datang lagi. Ini bukan tempat yang aman, katanya dengan suara serak. Yusuf menatapnya prihatin. Bu, saya cuma mau bantu. Banyak orang mengomong aneh-aneh soal warung ibu. Katanya tiap malam Jumat ada yang lihat lampunya nyala sendiri. Saya sempat lewat, Bu. Dan saya lihat bayangan seseorang di dapur. Rini memejamkan mata, menahan tangis. Saya nggak nyalain lampu itu, Yusuf. Saya bahkan nggak berani masuk dapur lagi. Kalau gitu kita lapor Pak RT, Bu, atau Ustaz. Mungkin bisa diruk. Belum sempat Yusuf selesai bicara, tiba-tiba panci di dapur jatuh dengan suara keras. Keduanya menoleh bersamaan. Lalu dari arah dapur terdengar suara pelan, serak tapi jelas. Rini, ana tamu. Rini, ada tamu. Yusuf spontan menarik tangan Rini. Bu, ayo keluar. Sekarang. Namun saat mereka berbalik, pintu depan menutup dengan keras, terkunci dari dalam. Jendela pun menutup sendiri satu persatu, seolah ada kekuatan yang menahannya. Lampu padam, hanya cahaya redup dari lilin kecil di meja yang tersisa. Rini gemetar. Yusuf menatap sekeliling, mencoba tetap tenang. Dari arah dapur, suara langkah, kaki terdengar pelan, menyeret berat seperti seseorang yang kakinya terikat. Lalu muncullah sosok tinggi berpakaian hitam. Wajahnya masih kabur, tapi kali ini matanya jelas terlihat. Dua bola mata merah yang menyala seperti bara. Yusuf mundur selangkah. Astagfirullah, siapa kamu? Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah Rini. Janjimu durung lunas, Rini menjerit. Aku nggak mau lagi, aku udah buang poci itu ke sungai. Lelaki itu tertawa pelan, suaranya bergema di seluruh ruangan. Sing dibuang mung wadah, sing sejati wis nyantol ing awakmu. Yang kau buang cuma wadahnya, yang sejati sudah menempel di tubuhmu. Rini memegangi dadanya. Tiba-tiba terasa panas luar biasa di dalam tubuhnya. Ia menjerit kesakitan, tubuhnya membungkuk seperti terbakar. Yusuf panik, berusaha menolong. Tapi begitu menyentuh bahu Rini, tangannya terasa panas, seperti menyentuh logam mendidih. Ia menarik tangannya cepat-cepat. Kulitnya memerah, hampir melepuh. Bu Rini, lawan dia, baca doa. Yusuf berteriak keras. Rini menangis sambil menahan sakit. Aku nggak kuat, Yusuf. Dia ada di dalam aku. Lelaki hitam itu semakin mendekat. Langkahnya pelan tapi mantap. Setiap ia melangkah, lantai warung bergetar. Dan dari dinding muncul bercak-bercak hitam, seperti jelaga yang menjalar cepat. Uap hitam menutupi ruangan. Bau daging gosong menyebar. Yusuf terbatuk keras, matanya perih. Dalam kabut itu, ia melihat sekilas wajah Rini berubah. Kulitnya menghitam di sebagian sisi. Matanya mulai tampak seperti mata makhluk itu. Dengan sisa tenaga, Yusuf meraih botol air mineral di meja dan membaca ayat kursi yang ia hafal dari kecil. Suaranya gemetar, tapi ia terus membaca.
Lelaki hitam itu berteriak keras, suaranya menggelegar seperti petir. Mandeg, tapi Yusuf tetap membaca. Ia menyiramkan air itu ke arah Rini, berharap setidaknya bisa menghentikan penderitaannya. Begitu air menyentuh kulit Rini, terdengar suara mendesis, asap putih keluar dari tubuhnya. Rini berteriak keras, lalu ambruk ke lantai. Sosok hitam itu menjerit marah dan berbalik, melesat ke arah jendela lalu menghilang dalam kabut hitam. Yusuf segera memeluk Rini yang kini terbaring lemas. Wajahnya pucat tapi tubuhnya dingin seperti es. "Bu Rini, bangun Bu, kita harus pergi dari sini." Tapi Rini tidak menjawab. Bibirnya hanya bergerak pelan, berbisik sesuatu yang membuat darah Yusuf membeku. "Dia nggak pergi Yus, dia di sini, di dalam aku." Ketika azan subuh berkumandang, warga sekitar mendengar suara ribut dari warung Rini. Beberapa orang datang bersama Pak RT dan Ustaz kampung. Tapi saat mereka membuka pintu, warung itu kosong. Tak ada Rini, tak ada Yusuf. Yang ada hanya aroma rawon yang baru matang, mengepul di atas meja. Dan di tembok dekat dapur, tertulis kalimat dengan darah, "Saben mangkok sing metu, siji mlebu." Sanetun setiap mangkuk yang keluar, satu nyawa masuk. Warga terdiam ketakutan, tak ada yang berani menyentuh apapun di dalam warung itu. Sejak hari itu, warung rawon Rini resmi ditutup oleh warga. Tapi tiap malam Jumat Kliwon masih ada yang bersumpah melihat dua bayangan duduk di pojok warung. Seorang perempuan berambut panjang dan seorang laki-laki muda makan bersama dalam diam. Dan dari arah sungai, suara tawa berat itu kadang masih terdengar, memantul di dinding jembatan. "Kowe durung lunas, Rini." 3 minggu berlalu sejak malam penuh teror itu. Warga sekitar mulai berani lewat di depan bekas warung Rini. Tapi tak ada yang berani mendekat. Papan kayunya kini sudah setengah lapuk, catnya terkelupas, dan jendela-jendela tertutup debu. Namun aroma rawon kadang masih menyeruak pelan saat angin sore berembus dari arah sungai banjir kanal. Beberapa mahasiswa yang lewat kadang berseloroh. Itu cuma bau dari dapur rumah sebelah. Tapi mereka tahu, tidak ada rumah di sekitar situ yang memasak rawon lagi sejak kejadian malam Jumat itu. Tak ada yang tahu di mana Rini. Polisi sempat menyelidiki, tapi hasilnya nihil. Yusuf pun menghilang tanpa jejak. Hanya ditemukan sandal jepit dan satu poci teh pecah di pinggir sungai. Namun pada suatu malam Jumat Kliwon, sekitar pukul 11 malam, seseorang datang ke warung itu. Yusuf berdiri di depan pintu warung dengan wajah letih. Tubuhnya tampak lebih kurus, matanya cekung, dan di tangannya tergenggam kitab kecil berisi doa-doa ruqyah. Ia sempat menghilang karena trauma, tapi ada sesuatu yang memanggilnya kembali. Suara yang ia dengar dalam mimpi, suara Rini. "Tulung, Yus. Wis kakehan sing dikorbanke. Tolong, Yus. Sudah terlalu banyak yang dikorbankan." Yusuf menatap pintu warung itu. Anehnya meski kunci masih menggantung di luar, daun pintu bergerak sedikit, seperti disambut dari dalam. Ia menarik napas panjang. "Bismillah." Gumamnya lalu masuk pelan-pelan. Suasana di dalam masih sama. Panci masih di tempatnya, meja kayu masih basah bekas embun, dan di atas meja ada semangkuk rawon yang masih mengepul hangat. Yusuf menelan ludah. Ia tahu seharusnya tidak mungkin ada makanan segar di tempat kosong selama berbulan-bulan. Lalu dari sudut ruangan terdengar suara perempuan pelan, "Yus." Yusuf menoleh. Di sana berdiri Rini, memakai daster putih yang sama seperti malam itu. Tapi kulitnya kini pucat keabu-abuan, matanya sayu, dan di lehernya masih tampak bekas hitam seperti lilitan tali air. "Rini, ya Allah, kamu masih hidup?" Yusuf hampir tak percaya. Rini tersenyum samar. "Hidup? Aku nggak yakin, Yus. Sejak malam itu aku nggak tahu aku di mana. Kadang aku di sini, kadang aku di bawah sungai." Ia berjalan mendekat perlahan, langkahnya nyaris tanpa suara. "Dia nggak mau aku pergi, Yus. Dia bilang aku utangnya." Yusuf gemetar. "Kamu harus lawan. Aku bawa doa, aku bisa bantu kamu." Namun Rini menatapnya dengan mata penuh air. "Aku sudah coba, Yus. Tapi tiap kali aku berdoa, suaraku hilang. Aku cuma bisa dengar bisikan itu. Minta mangkok baru tiap malam Jumat." Yusuf membuka kitab kecilnya dan mulai membaca doa keras-keras. Udara di ruangan berubah dingin. Lampu gantung berayun sendiri. Dan dari dapur terdengar suara mendidih. Panci yang mulai bergejolak sendiri
meski tak ada api. Rini menutup telinganya, menjerit. "Berhenti, Yus." Dia marah. "Biarin, aku nggak takut." Yusuf terus membaca. Tiba-tiba lantai di bawah mereka retak. Dari celah itu air hitam perlahan naik, meneteskan bau amis dan belerang. Suara berat terdengar, seperti napas makhluk besar dari dalam tanah. "Ora biso, bocah. Sing wis dadi duweku ora bali." "Tidak bisa, anak muda. Yang sudah jadi milikku tak akan kembali." Yusuf berdiri tegak. "Kalau dia milikmu, kenapa kamu sembunyikan di balik penderitaan? Kenapa harus ada darah dan nyawa?" Makhluk itu tertawa. Suaranya memecah udara. "Kowe orang ngerti cahenom. Rejeki iku ora mung saka Gusti, nanging saka sing wani mbayar." Kau tidak mengerti, anak muda. Rezeki bukan hanya dari Tuhan, tapi dari mereka yang berani membayar. Yusuf mengangkat kitabnya tinggi-tinggi. "Kalau begitu, biar aku yang bayar." Rini berteriak, "Yus, jangan!" Namun sebelum Rini sempat menghentikannya, Yusuf membaca doa terakhir dengan suara lantang. Air hitam itu tiba-tiba menyembur tinggi, menelan mereka berdua. Cahaya putih membuncah dari tubuh Yusuf, sementara suara makhluk itu memekik keras seperti terbakar. Dalam sekejap semuanya hening. Keesokan paginya, warga menemukan sesuatu yang aneh. Warung Rini sudah rata dengan tanah, seperti terbakar dari dalam. Namun tak ada abu, tak ada mayat. Hanya satu poci teh utuh di tengah reruntuhan. Air di sungai tampak jernih pagi itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun berbau amis. Orang-orang bilang arwah Rini dan Yusuf mungkin sudah tenang. Tapi beberapa malam kemudian, seorang pemancing mengaku melihat dua sosok berjalan di tepi sungai. Perempuan berambut panjang dan laki-laki muda. Mereka duduk di pinggir air, menatap poci teh yang mengapung pelan di atas permukaan. "Wis rampung, Yus?" tanya si perempuan. "Wis, Rin, tapi ora kabeh utang iso lunas saklawase." "Sudah selesai, Rin." "Sudah, tapi tidak semua utang bisa lunas selamanya." Lalu keduanya perlahan menghilang dalam kabut. Beberapa tahun kemudian, tempat bekas warung Rini dijadikan taman kecil oleh warga. Tak ada yang berani mendirikan usaha di situ lagi. Namun konon setiap malam Jumat Kliwon, seseorang bisa mencium aroma rawon yang samar, disertai suara denting poci dari arah bangku taman. Mahasiswa yang baru datang ke Semarang sering mendengar cerita itu dari senior mereka. Katanya jangan pernah menyepelekan rezeki dan menukar keberuntungan dengan sesuatu yang tidak kamu pahami. Karena setiap nikmat yang datang terlalu mudah, biasanya ada harga yang tidak terlihat, harga yang jauh lebih mahal dari uang. Kisah ini mengajarkan bahwa keserakahan dan keputusasaan bisa menuntun manusia pada jalan yang salah. Terkadang, ujian hidup bukan tanda bahwa kita dilupakan Tuhan, tapi justru caranya mengingatkan kita untuk bersabar. Tidak ada rezeki yang datang dari kegelapan yang bisa membawa terang. Cerita ini sepenuhnya fiktif, terinspirasi dari mitos dan budaya pesugihan di Jawa Tengah, namun tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kejadian nyata atau meyakini praktik mistis tertentu. Segala kesamaan nama, tempat, atau peristiwa hanyalah kebetulan semata.